Kembali lagi dalam perkuliahan Fisika Matematika 3. Di sini kita akan lanjut dari materi yang sebelumnya. Kita telah membahas mengenai fungsi gamma dan fungsi beta, dan juga fungsi faktorial. Di sini, di pertemuan ketiga ini, kita akan bahas mengenai fungsi dari fungsi error, atau error function disebutnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai error function. Apa itu error function? Error function itu adalah fungsi yang sering akan kita temukan ketika kita membahas mengenai probability theory ataupun statistical mechanics. Dari error function sendiri, kalau kita lihat, bentuk persamaannya adalah persamaan integral eksponensial pangkat minus t kuadrat dt. Integral yang kita ingat di matematika adalah rumus yang digunakan untuk menentukan area suatu luasan. Nah, area di sini, area di bawah grafik dari batasan 0 sampai pi ya kalau kita lihat di sini. Nah, grafik yang digunakan dalam statistika mungkin adalah grafik distribusi ataupun grafik probabilitas dan lain-lain. Nah, error function ini adalah menghitung luasan grafik di bawah kurva dari grafik tersebut. Kegunaan dari error function. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, error function ini sering ditemukan di persamaan probabilitas ataupun persamaan statistik. Nah, salah satu hubungannya di persamaan probabilitas yaitu adalah hubungan antara error function dengan Gaussian cumulative distribution function. Barangkali sebagian dari kita sudah tahu, dan bagi yang belum tahu akan saya beritahu sedikit mengenai Gaussian distribution function. Gaussian distribution function atau yang sering dikenal sebagai distribusi normal adalah penggambaran dari grafik untuk random value number. Jadi kalau kita punya berbagai macam pendataan dari random value, entah itu nilai penjumlahan ataupun nilai perkalian atau pembagian. Nah, pendistribusian dari data tersebut bisa dijabarkan dengan Gaussian distribution function. Gambarnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, dalam persamaan grafiknya, kalau dilihat, di sini adalah contoh dari distribusi grafik Gaussian. Ini adalah contoh dari persamaan Gaussian sebagai fungsi distribusi. Dan ini adalah grafik dari distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, dalam persamaannya di sini kita menggunakan F sebagai distribusi normal. Cuman nanti di buku BOAS atau FISMAT 3 yang kita gunakan ini, untuk penandaan Gaussian distribusi functionnya kita menggunakan C di sini. Nah, di sini grafik dari distribusi normal sering juga disebut sebagai grafik bell curve, di mana bentuknya ya seperti bell ya. Yang dari grafik ini kita bisa merepresentasikan nilai dari fungsi distribusi normal yang tadi. Kalau mu di sini sebenarnya yang menandakan nilai min atau nilai tengahnya dari data tersebut. Jadi kalau kita ambil, ini adalah nilai minnya. Dan ini adalah nilai dari standar deviasinya.
Nah, nilai dari Gaussian distribution ini atau Gaussian function ini direpresentasikan dalam persamaan error. Hubungan antara Gaussian cumulative distribution function dengan error function dituliskan dengan persamaan seperti ini. Nah, sekarang untuk complementary error function atau dituliskan dengan penulisan ERFC dari variable X itu bisa dituliskan sama dengan 1 dikurangi error function dari X per akar 2. Ini adalah complementary dari suatu error function. Nanti error function itu bisa juga membahas mengenai untuk imaginary value dari error function. Nanti ada juga penulisannya. Untuk complementary seperti ini. Hubungannya sekarang dengan standard distribution function. Normal standard distribution function, error function itu dituliskan dengan 2z dari fungsi x akar 2 minus 1. Ini akan kita bahas lebih lanjut ketika kita masuk ke chapter 15 nanti. Ini hanya bentukan-bentukan integral lain dari error function. Nah, beberapa fakta lain dari error function di sini kalau kita lihat, yang bagian pertama menyatakan kalau error function itu merupakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil yang menyatakan kalau negatif dari error function atau error function untuk variabel negatif x itu sama dengan negatif dari error function itu sendiri. Nah, pernyataan yang kedua di sini disebutkan kalau error function menuju infinity itu nilainya akan sama dengan 1 atau kalau di statistik 100% kali ya. Nah, kalau kita ingat lagi grafik tadi, error function itu sebenarnya adalah menentukan luasan di bawah grafik. Nah, kalau kita mulai dari 0 menuju infinity, nah kalau kita menggunakan infinity, maka kemungkinan dari error function itu akan sama dengan 1. Nah, yang ketiga, ini adalah ekspansi dari error function terhadap E. Jadi kita coba ekspansi E-nya ini menggunakan Maclaurin series. Nah, kalian ingat kembali mengenai Maclaurin series, di mana E berpangkat X itu bisa diuraikan menjadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau sekarang X-nya kita ganti dengan minus T kuadrat, maka di sini kita dapat 1 dikurang T kuadrat ditambah ketika minus T kuadrat itu dikuadratkan, maka kita akan dapat T pangkat 4 per 2 faktorial. Ketika dipangkatkan 3, kita akan dapat T pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya, seperti itu. Nah, dari sini, dari Maclaurin series ini, ketika kita aplikasikan ke error function, maka dengan diintegralkan terhadap T, terus dengan batasan 0 sampai X, maka kita akan dapat
deret dari error function, persamaan dari error function itu akan menjadi seperti ini. Juga untuk berikutnya mengenai imaginary error function bisa dituliskan dengan penyimbolan IRFI. Nanti juga ketika kalian melakukan komputasi, baik itu yang kita gunakan sekarang adalah Python ya. Untuk Python itu pemanggilan dari error function sendiri disimbolkan dengan simbol seperti ini, IRF untuk error function, IRFC untuk complementary error function, IRFI untuk imaginary error function. Nah, dalam penulisannya, IRF untuk imaginary error function itu sama dengan 2 per akar Pi dari 0 sampai X, eksponen E dengan pangkat T kuadrat dt. Jadi kalau error untuk error function secara umum, dia pangkat minus T kuadrat ya. Nah, untuk hubungannya terhadap error function, jadi error function I, di sini error function IX, itu sama dengan imaginary dari error function IX. Oke, mungkin segitu penjelasan mengenai error function. Saya harap kalian juga bisa mencari referensi-referensi lain untuk error function sendiri. Selanjutnya, saya akan berikan latihan-latihan untuk kalian coba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.